Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Sekarang Fadlizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, selamat malam. Saya dapat giliran terakhir. Ada yang terakhir, Masih ada Pak yang Adnan. terakhir lagi. Pak Ini saya Adnan. kira satu tema yang penting ya. Karena berbicara sebuah tragedi nasional yang besar, setidaknya adalah ada 2 kali Partai Komunis Indonesia mau melakukan kudeta. Bagi saya jelas PKI itu mau melakukan kudeta di tahun 48 dan di tahun 1965. Nanti saya beberkan bukti-buktinya dengan jelas. Apalagi sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang jelas-jelas di situ mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia dibubarkan karena mau merobohkan negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada kontroversi di situ. Tidak ada kontroversi sama sekali, tidak ada versi-versi lain. Mohon maaf Gubernur Lemhanas, saya kira tidak ada. Tidak ada satu pihak atau sudah jelas yang mau melakukan kudeta itu adalah PKI tahun 48 dan tahun 65. Itu saya kira Lemhanas harusnya tegas dan jelas dalam menyikapi persoalan ini dan tidak membuat interpretasi-interpretasi lain. Nah, saya memang generasi yang lahir tidak mengalami tahun 65. Saya lahir tahun 71, tetapi saya kebetulan masuk Universitas Indonesia di jurusan Rusia. Jadi sedikit banyak saya juga bersinggungan dengan berbagai literatur yang terkait dengan itu. Kemudian doktornya kebetulan di bidang sejarah juga. Nah, saya ingin kutip ini. Seorang Bolshevik yang pertama namanya Pyotr Kachov. Di tahun 1876. Di dalam bukunya Revolutia i Gasudarstva. Revolusi dan negara. Ya. Dia mengatakan bahwa revolusi harus terjadi sebelum transformasi masyarakat. Karena itu kaum revolusioner harus merebut kekuasaan sebelum mereka melaksanakan program. Revolusi merupakan konspirasi yang dilakukan kelompok kecil atas nama massa. Begitu kekuasaan sudah di tangan, baru pemerintah akan melaksanakan revolution from above atau revolusi dari atas dengan menggunakan kekuatan terorganisir dari negara. Itulah yang disebut sebagai dalam ajaran komunis diktator proletariat. Saya kira ini mata pelajaran pengantar ilmu politik ini kalau di UI. Jadi memang inilah pentingnya kita mengerti sejarah ya, supaya tidak terbalik-balik. Tadi Pak Ilham Aidit mengatakan Ustadz Tengku Zulkarnain terbalik-balik. Tidak, yang terbolak-balik itu adalah saudara Ilham Aidit. Contoh saja misalnya tadi mengatakan undang-undang PMA itu produk dari pemerintahan Soeharto. Itu salah besar. Yang menandatangani undang-undang nomor 1, penanaman modal asing, itu adalah Presiden Soekarno. Tanggal 10 Januari tahun 67, Pak Ilham. Ini informasi elementer. Anda jangan bolak-balik itu. Ya, itu jelas. Nanti saya bicara dulu. Anda bisa buka, sekarang Anda buka dulu aja Google dulu. Yang menandatangani adalah Bung Karno, Soekarno. Bukan Soeharto, buka aja, Google dulu Anda, nanti silakan jawab. Itu informasi elementer. Ya. Kemudian tahun 48, kalau kita lihat, saya meneliti tahun 48 itu dan saya bukukan nih. Kesaksian korban kekejaman PKI tahun 1948. Ini atas anjuran dari PAUD, Kiai Haji Yusuf Hashim, putranya Hadratus Syekh, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini tokoh besar NU. Pak Ud ini adalah sahabat saya. Dan kami bersama-sama mewawancarai korban-korban kekejaman PKI tahun 48. Dan jelas sekali di situ PKI 48 itu berkolaborasi dengan Belanda, menusuk kita dari belakang. Ketika kita bersiap-siap menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, yang kita sudah antisipasi waktu itu, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh bangsa mengantisipasi. Tiba-tiba 18 September, tentu dimulai dengan kerusuhan-kerusuhan di Solo dan Jogja, dideklarasikanlah Soviet Madiun. Dan dimulai dengan pidatonya Musso.
Musso sebelumnya datang, dibantu oleh Belanda, bisa masuk ke Indonesia. Itu ada sejumlah tokoh, ada Musso, ada Suripno, ada Tan Ling Ji, dan beberapa tokoh lain, Maruto Darusman, masuk ke Indonesia. Kan kita masih dalam suasana revolusi ketika itu. Kalau tidak ada izin Belanda, mana bisa masuk. Kemudian berita-berita tentang Musso ini juga didukung oleh Belanda. Dan ketika ada dikejar para pelaku 50 orang di sebuah tempat, dilindungi juga oleh tentara Belanda. Jadi memang PKI ini penasaran sebetulnya. Karena PKI, kalau kita lihat sejarah, tidak ikut terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Ya, PKI waktu itu ilegal, tidak ikut terlibat. Makanya mereka penasaran. Di awal-awal dulu PKI mengatakan proklamasi 45 itu adalah revolusi yang gagal, revolusi borjuis. Mereka mau mengoreksi itu. Maka kemudian datanglah Musso dari Moskow, mau mengoreksi dan membuat sebuah manifesto Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Di Jalan Baru Republik Indonesia itu dia mengecam Bung Karno, mengecam Bung Hatta, dan jelas-jelas di situ Ibu Sukma mengatakan bahwa ideologi dari PKI itu adalah Marxisme-Leninisme. Baca buku Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Itu Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila. Nah, kalau kita lihat di situ kemudian Soekarno Hatta langsung membuat sebuah pidato. Pidatonya Bung Karno hebat sekali waktu itu. Bung Karno mengatakan bahwa ini adalah gerakan untuk kudeta, mengambil alih Republik. Dan Bung Karno menyatakan di akhir, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Kemudian Musso menjawab, ini disinilah pentingnya sejarah. Musso menjawab dengan menghina Bung Karno berkali-kali. Dia mengatakan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang telah menjadi Quisling, budak Jepang, tukang jual romusa. Jadi Bung Karno itu disebut sebagai tukang jual romusa oleh Musso. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali lagi pada imperialis Amerika. Kemudian rakyat Indonesia tidak butuh, rakyat belum lupa semboyan-semboyan Soekarno. Mereka mengerti bahwa kaum dagang romusa tak becus memerintah negara. Oleh karena rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis. Ini otentik pidatonya Bung Karno dan pidatonya Musso. Semua sepakat, 48 itu yang menjadi korban adalah para tokoh Kiai NU kebanyakan. Di Takeran, Sabilil Mutakin, Ponorogo, Gontor, dan dibuang atau setelah mereka dibantai, ditaruh di lubang buaya di sumur-sumur. Sumur Soco 1, Sumur Soco 2, itu ratusan orang yang ada di situ. Kemudian belum yang dibantai, termasuk ayahanda dari Profesor Sri Edi Swasono, itu Pak Munaji, kepala pengadilan kalau tidak salah ketika itu dibantai juga dan hilang, tidak ketemu sampai di mana. Dan suasananya memang revolusioner dibuat. Jadi menusuk dari belakang ketika kita mau menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Nah akhirnya kemudian karena ini adalah sebuah kudeta dan kemudian kita menghadapi agresi militer Belanda, tentu tidak tuntas penumpasan itu. Barulah kemudian apa yang dikatakan tadi oleh Ustadz Tengku Zulkarnain, berusaha comeback, dalam 3-4 tahun berusaha kembali. Tahun 54 bahkan, PKI dalam Kongres kelima, itu membuat sebuah program yang namanya metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Yaitu untuk perang gerilya di desa, melawan setan-setan kota di buruh, dan yang ketiga, infiltrasi ke kalangan angkatan bersenjata. Dan itulah buahnya kemudian yang terjadi beberapa tahun kemudian, dan banyak sekali teror-teror yang dilakukan sepanjang tahun 57, 58 sampai tahun 65. Ini juga saya menerbitkan bukunya, Lakon Politik Che Guevara Melayu, ini dari Pak Ridwan Saidi, dokumentasi teror PKI tahun 55 sampai tahun 60. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Harian Rakyat, ini saya bawa fotokopian Harian Rakyat 2 Oktober. Ini tidak bisa terbantahkan, Harian Rakyat ini punya PKI. Yang memimpin adalah Nyoto, ini koran resmi PKI, 2 Oktober. Editorialnya menulis tentang gerakan 30 September. Dan jelas dikatakan, rakyat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi meyakini akan benarnya tindakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September
untuk menyelamatkan revolusi dan rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di karikaturnya ini ada Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Ini hari Kamis, Jumat, 30 September dan 1 Oktober. Jelas-jelas di situ ada tangan, gerakan 30 September tulisannya. Kemudian yang dihajar ini adalah para jenderal. Ya, kemudian lagi Coba lihatkan ke kamera. nah, lihatan ke kamera ini, lihat. Bisa kelihatan nggak? Yang mana kameranya? Oh ya. Nah, ini. Coba lihat ini. Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa menyelamatkan Presiden RI dari kup Dewan Jenderal. Selalu dia memutarbalikkan fakta. Ini 30 September, kemudian ini pada hari Sabtunya, film minggu ini katanya. Film minggu ini adalah jenderal-jenderal itu jatuh dari jurang. Jadi jelas, PKI pelaku itu tidak perlu diragukan lagi dan tidak perlu ada versi-versi lain. Ya menurut saya selesai kita dengan adanya TAP MPRS nomor 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99, selesai perdebatan itu. PKI adalah pelaku kudeta. Tidak ada versi lagi, apalagi Bu Sukma tadi sangat berbahaya mengatakan Pak Harto ikut terlibat. Bukunya Latif itu saya baca, Bu. Bukunya Latif itu super ngawur itu. Ya. Saya baca berulang kali dan ngawur sekali. Pertama tentu bias. Karena Latif adalah pelaku. Tentu dia mau melindungi diri. Yang kedua, saya sempat mewawancarai Pak Harto tahun 2007. Saya konfrontir. Waktu itu Pak Harto saya tanya, Pak Harto, apa betul waktu itu Latif, Kolonel Latif melaporkan kepada Pak Harto akan adanya kup dari Dewan Jenderal. Pak Harto waktu itu dalam kondisi sakit, terbata-bata, mengatakan sambil tertawa, tidak ada itu. Yang ketemu dengan Latif itu adalah Bob Hasan. Jadi tidak pernah ketemu dengan Pak Harto. Waktu itu dikabarkan putranya Pak Harto, Pak Tommy, sedang sakit di RSGS ya, Gatot Subroto atau RSPAD sekarang. Jadi tidak ada itu, ini penelitian ya. Apalagi itu cuman sinyalemen mau melaporkan, terus dianggap terlibat. Ini super ngawur menurut saya. Dan bagaimana seorang yang terlibat kemudian mau memberantas dan menumpas. Dan ini saya kira Koran Harian Rakyat 2 Oktober adalah bukti yang sulit untuk terbantahkan bahwa PKI memang mau merebut kekuasaan, belum lagi fakta-fakta lain dan banyak sekali buku-buku lain yang saya kira sangat menguatkan itu. Jadi satu hal ini adalah sesuatu yang tidak kontroversial, jadi jelas. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa PKI selalu backstabbing dari belakang gitu ya, menusuk dari belakang, karena itu wajar. Kalau kemudian dilarang, tadi Saudara Saganda mengatakan bahwa Nazi saja, Nazi itu kan berarti lebih dari 75 tahun, melakukan pembantaian dan sampai hari ini partai Nazi tidak dibolehkan. Orang memakai lambang Nazi bisa ditangkap, orang melakukan penghormatan ala Nazi bisa ditangkap juga oleh polisi. Itu satu hal yang wajar, karena ini beda. Tadi kalau dikatakan ada ekstrim kanan, ada PRRI itu sama sekali beda dengan PKI. Karena itu tidak pernah melakukan kudeta. Ya. Peristiwa DITI itu sejarahnya berbeda lagi. Di rootnya itu adalah tahun 49. Itu bukan kudeta. Dia belum masuk di dalam pengakuan kedaulatan ketika itu. Itu kita bisa diskusi panjang sendiri tentang hal itu. Dan akhirnya akan menyatu. Dan tidak ada TAP MPRS-nya tentang itu. Tidak ada undang-undangnya tentang itu. Begitu juga dengan PRRI. Itu adalah koreksi terhadap pemerintah pusat yang terlalu dekat dengan komunis. Dan juga tidak memperhatikan daerah. Bahkan isunya waktu itu Jawa dan luar Jawa. Itu adalah koreksi. Dan tidak ada undang-undangnya tentang PRRI. Justru mereka semua mendapatkan amnesti. Walaupun kemudian di belakang hari, bukan karena PRRI, banyak tokoh-tokohnya yang ditangkapi juga tanpa proses pengadilan yang wajar. Seperti yang disebut tadi Ustadz Tengku. Banyak tokoh-tokoh yang berjasa pada Republik yang sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Muhammad Natsir, Safruddin Prawiranegara, Muhammad Rum, Buya Hamka, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain. Bahkan seorang jurnalis yang hebat seperti Mohtar Lubis dipenjara 10 tahun. Dari tahun 56 sampai tahun 66, Mohtar Lubis. Ya, yang saya kira luar biasa menjadi godfather dari jurnalis di Indonesia. Jadi,
Sultan Syahrir, ya betul Bang Karni mengingatkan nih karena Sultan Syahrir Perdana Menteri pertama memimpin Kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir 2, Kabinet Syahrir 3. Dalam keadaan sakit masih di penjara. Dan akhirnya Muhammad Hatta meminta supaya bisa bawa ke luar negeri ke Swiss ketika itu dan meninggal sebagai statusnya tahanan politik baru setelah kembali dijadikan pahlawan nasional. Syahrir seorang bapak republik juga ditahan dengan luar biasa ketika itu kena stroke dan sebagainya, tidak dibebaskan. Diperpendek. Nah, jadi intinya menurut saya ini memang komunisme ini adalah satu ideologi yang sangat ganas dan kejam. Ada The Black Book of Communism itu mencatat di seluruh dunia di rezim komunis itu sekitar 95 juta orang yang meninggal. Saya tahu kalau di Rusia atau di Soviet lebih banyak. Paling banyak lah di samping Cina dalam revolusi kebudayaan itu di zamannya Stalin luar biasa. Saya sudah datang ke rumahnya Stalin di Gore di Georgia. Saya datang ke rumahnya Karl Marx di Trent. Saya datang ke kuburan-kuburannya untuk menyelami apa yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka tentang komunisme. Dan memang ini ideologi yang sangat ganas dan menghalalkan segala cara. Dan saya kira jangan sampai terjadi lagi. Di Kamboja juga, itu saya datang ke namanya Cheong Ek sama S21 Prison Camp, Killing Field. Dalam tanah 2 hektar dibunuh 10.000 orang. Jadi pembantaian yang dilakukan oleh rezim komunis seluruh dunia itu 95 juta orang menurut buku The Black Book of Communism. Jadi jangan dialihkan. Seolah-olah ini tragedi ini adalah tanggung jawab semua pihak. Saya tidak sependapat dengan Pak Agus ya. Dari Lemhanas, saya kira itu bukan tanggung jawab semua pihak, itu tanggung jawab PKI yang melakukan kudeta. Kemudian terjadi retaliation, itu oleh rakyat. Apakah menurut Pak Agus ini dilakukan oleh negara? Apakah ada bukti-bukti yang melakukan itu negara? Saya kira masyarakat ketika itu dalam posisi dibunuh atau membunuh. Gitu ya. Dan itu saya membaca dan berusaha menghayati walaupun tidak hadir di dalam peristiwa-peristiwa itu. Tetapi hampir semua buku dan dokumen yang kita baca itu menyiratkan seperti itu dan saya mewawancarai tokoh-tokoh para pelaku baik 48 maupun 65. Waktu Anda udah habis. Terima kasih.